Assalamualaikum sahabat Zona Film. Sebuah keluarga yang tadinya ingin berlibur di pulau terpencil ini malah dihadapkan dengan sikap tak ramah dari penduduk pulau yang terus meneror mereka. Bahkan sob ngerinya lagi, para penduduk pulau yang merupakan psikopat kanibal bermaksud menjadikan keluarga ini sebagai tumbal bagi persembahan perayaan tahunan yang memang sudah menjadi tradisi di pulau tersebut. Namun bukannya menyerah atau memilih kabur, keluarga ini malah nekat untuk melawan dengan menghadapi siapapun yang hendak mencelakai mereka. Kira-kira mampukah keluarga ini selamat dari kebrutalan para penduduk yang berjiwa psikopat ini? Oke sob, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita pun diperlihatkan kepada sebuah keluarga asal Inggris yang sedang melakukan perjalanan untuk berlibur ke sebuah pulau terpencil di daerah Swedia yang bernama Pulau Svalta. Dalam perjalanan, sang ibu membacakan sejarah kelam dari pulau tersebut, di mana 200 tahun yang lalu, pulau itu pernah diserang oleh wabah mematikan hingga seluruh penduduknya pun terpaksa harus dikarantina selama 2,5 tahun. The whole island quarantined itself in fear of a deadly flu pandemic. Dan ngerinya lagi sob, selama masa pengasingan itu, para penduduk pun melakukan kanibalisme dengan mengorbankan ratusan anak-anak dan orang lemah agar mereka bisa bertahan hidup. Or had turned to cannibalism to feed themselves and their children. Dan untuk mengenang peristiwa kelam itu, setiap 10 tahun sekali para penduduk pun melakukan semacam festival perayaan yang dinamakan dengan Festival Karantan. Nah, dalam perayaan itu, para penduduk melakukan sebuah drama pertunjukan yang menggambarkan peristiwa tragis yang pernah mereka alami. Islanders celebrate the festival of Karantan or quarantine. Dan karena acara festival inilah sob, sang ayah yang bernama Richard dan juga istrinya yang bernama Susan mengajak kedua anaknya yaitu Sam dan juga Jessie untuk pergi berlibur ke Pulau Svalta demi menyaksikan pertunjukan drama Karantan. Di tengah perjalanan, mereka pun mampir ke sebuah kafe untuk memesan makanan. Namun entah kenapa sob, di dalam kafe tersebut tidak ada satu pelanggan pun yang makan di sana, kecuali hanya keluarga Richard yang baru saja tiba di tempat itu. Please. Nah, Okay, why not? Pantas aja sepi sob. Bukan hanya pelayanannya yang gak ramah, mereka pun menyajikan pesanan dengan cara yang kasar. Tastes like fish. Dan bukan hanya itu sob, Sam dan juga Jessie disuguhkan pemandangan mengerikan saat mereka tanpa sengaja menemukan bangkai burung dengan kepala yang sudah terpotong. Dan saat Richard bertanya tentang lokasi kapal feri yang menuju ke Pulau Svalta, tiba-tiba bapak pemilik kafe yang terkejut dengan tujuan mereka pun langsung melarangnya pergi ke pulau itu. Karena selain tidak ada hotel di sana, si bapak pun mengatakan jika para penduduk tidak akan menyambut mereka dan malah akan menjadikan orang asing yang datang ke sana sebagai bahan makanan mereka. why? Island during quarantine play? It's like serving pork chops at the bar mitzvah. Namun bukannya takut sob, keluarga ini malah menanggapinya dengan santai. What's his problem? Maybe he doesn't like vegetarians. Richard pun mengatakan jika mereka sudah menyewa sebuah rumah milik salah satu penduduk yang bernama Mats Larsson. Doesn't get more Swedish than that, does it? House of Mats Larsson. The ferry! Lalu saat Richard mendengar suara kapal feri, Richard pun segera mengajak keluarganya untuk segera bersiap menuju ke sana. What's wrong? Richard. Lalu saat Richard hendak membayar, Don't get on that ferry. lagi-lagi sob, dengan tegas si bapak pun melarang Richard untuk pergi ke pulau tersebut. Namun Richard yang kekeh ingin pergi ke sana pun menghiraukan peringatan si bapak. Dan karena panik dengan sikap anehnya si bapak pemilik kafe, Richard pun sampai melupakan dompetnya yang tertinggal di sana. Look, what's wrong? I'm fine. Dan setibanya di dermaga, mereka pun beruntung karena kapal feri yang hendak berangkat adalah kapal feri terakhir yang menuju ke Pulau Svalta. After this boat, no more. Namun Richard yang teringat dengan dompetnya pun meminta waktu sebentar untuk kembali ke kafe tadi. Let's go! Dan setelah mereka menaiki kapal feri, mereka pun dibuat tak nyaman oleh para penumpang yang merupakan penduduk asli Pulau Svalta yang menatap mereka dengan tatapan sinis. Bahkan sob, seorang pria botak bernama Johan terlihat mengintimidasi dengan menggertak dan mengejek mereka. Namun keluarga ini gak ada takut-takutnya sob. Bahkan dengan santai, mereka pun memilih untuk menikmati pemandangan di luar kapal feri. So
Dan benar aja sob, setibanya di Pulau Svalta, mereka pun mendapat perlakuan yang tak ramah dari penduduk pulau. Bahkan si kepala suku pun memarahi mereka dan dengan kasar mengusir keluarga Richard ini. You will leave this place one way. Namun untungnya sob, salah satu penduduk yang bernama Mads berhasil meredakan amarah si kepala suku dengan mengatakan jika keluarga Richard adalah tamunya karena telah menyewa rumah milik ibunya Mads. You know these outsiders? Yes, I have rented them my mother's house. Mads juga mencoba meyakinkan kepala suku jika keluarga Richard ini adalah tanggung jawabnya dan dipastikan tidak akan mengganggu jalannya acara festival Karantan. They are mostly harmless. Mostly. Meski si kepala suku memperbolehkan mereka untuk tinggal sementara, namun dia pun sedikit memberi ancaman jika mereka tidak akan bertahan lama di pulau ini. To enjoy your time on Svalta. It will be short. Meski sudah mendapatkan peringatan sebelumnya dan bahkan sudah mendapat perlakuan yang tak ramah dari semua penduduk pulau, kecuali dari si Mads, ini mah bukannya pulang atau kembali sob, malah keke ingin tetap berada di sana dengan alasan untuk sekedar liburan. Padahal mah kan masih banyak pulau yang bisa dikunjungi untuk sekedar berlibur, yang penduduknya ramah-ramah seperti di Indonesia misalnya ini mah ya. Tapi entahlah sob, mungkin mereka ada tujuan tertentu atau ada sesuatu yang dicari di pulau ini. Entahlah sob, hanya keluarga Richard yang tahu. Kemudian Mads pun mengantarkan keluarga Richard ke rumah milik mendiang ibunya yang sebelumnya sudah disewa oleh Richard. Berbeda dengan penduduk lainnya yang terlihat ketus dan tak ramah, Mads malah terlihat sopan dan dengan ramah memberikan pelayanan kepada keluarga Richard. Meski Jessie dibuat terkejut dengan sikap anehnya Mads yang terlihat sepertinya suka kepada Jessie. Hey, don't be scared. It's only Mads. Lalu saat Jessie sedang mandi, dia pun seperti mendengar ada sesuatu yang mencurigakan. Dan saat mendekati cermin, Jessie pun merasa jika ada seseorang yang sedang memperhatikannya dari balik cermin tersebut. Lalu di malam harinya, saat mereka sedang tertidur, Richard dan Susan pun terbangun dengan suara gaduh yang berasal dari luar rumah. Dan ternyata sob, para penduduk sudah ramai berkumpul di depan rumahnya. Susan pun meminta mereka untuk segera pergi dan berhenti mengganggu keluarganya. Namun salah seorang dari penduduk itu pun tiba-tiba saja melemparkan bangkai musang ke hadapan Susan. Entah apa tujuan mereka sebenarnya sob, tapi setelahnya mereka pun langsung pergi meninggalkan rumah itu. Meski Susan terlihat panik, tapi Richard menanggapinya dengan santai dan dia pun mencoba berpositif thinking. Mungkin saja inilah cara mereka melakukan penyambutan kepada orang asing. Mendengar itu, Susan yang kesal pun menyuruh Richard untuk membereskan bangkai musang tersebut. Lalu keesokan harinya, Jessie pun menceritakan kecurigaannya tentang adanya seseorang yang sedang mengawasi mereka. Namun Richard tidak mempercayainya karena bagaimana mungkin penduduk yang terkesan udik dan terpencil ini bisa mempunyai alat pengawas seperti layaknya di kota. Dan ternyata sob, Richard sudah salah besar karena pada nyatanya mereka memang sedang diawasi oleh seseorang melalui kamera CCTV. Kemudian Richard pun menemui Mads untuk melaporkan tentang kejadian semalam. Richard pun menanyakan apakah ini memang sebuah tradisi penyambutan dari penduduk pulau. Namun Mads pun menyampaikan jika ini adalah sebuah bentuk peringatan dari mereka. Tapi meski begitu, Mads akan mencoba untuk berbicara dengan komunitas agar hal seperti ini tidak terulang lagi. Is it a traditional welcome here in Skåne? No, it is a warning. Sementara itu di kafe sebelumnya, terlihat seorang detektif sedang menyelidiki kematian si bapak penjaga kafe yang tewas secara mengenaskan. Detektif pun curiga jika itu adalah perbuatan Johan, pria botak yang dikenal sebagai pemabuk yang baru saja keluar dari penjara. Sementara itu di saat yang bersamaan, Richard dan keluarga pun terlihat sedang berkeliling menikmati pemandangan Pulau Svalta. Dan saat sedang bersantai, Richard melihat beberapa orang penduduk yang sedang menurunkan 4 buah peti mati.
Richard yang selalu berpikiran positif tidak menaruh curiga sedikit pun dan menganggap jika mungkin saja ada 4 orang penduduk yang tewas hari ini. Sementara itu wanita penjaga pulau terlihat sedang menyambut Pak Detektif yang tiba di sana untuk mencari keberadaan Johan. Have you seen Johan today? I saw him getting off the ferry yesterday. Namun karena wanita si penjaga pulau itu merasa belum melihat keberadaan Johan, dia pun menyarankan detektif untuk menanyakan langsung kepada kepala suku. Have you alerted the community? Not yet. Sementara itu di sebuah ruangan, terlihatlah beberapa penduduk yang sedang melakukan latihan drama bersama kepala suku. Namun saat Pak Detektif tiba-tiba datang untuk menanyakan keberadaan Johan, kepala suku yang merasa jika latihan dramanya telah terganggu, seketika itu dia pun langsung marah dan mengusir Pak Detektif. Leave this place and don't come back. Be careful. Dan karena tidak mendapatkan informasi apapun, akhirnya Pak Detektif pun pergi meninggalkan pulau tersebut. Namun ternyata sob, eta si Johan ada di sana menyaksikan kepergian Pak Detektif. Lalu di set yang bersamaan, Sam dan Jesse yang hendak jajan di sebuah kafe satu-satunya yang ada di pulau itu malah tidak dilayani, bahkan beberapa penduduk yang ada di sana pun mengusir mereka dengan kasar. Dan setibanya di rumah, Jesse yang merasa jika dia sedang diawasi oleh seseorang dari balik cermin, mencoba memancingnya. Dan ternyata sob, Matt lah yang selama ini mengintip Jesse dari balik cermin dan bahkan memantau keluarga Richard melalui CCTV. Lalu di aula tempat latihan drama, para warga pun sedang berkumpul untuk membicarakan tentang persiapan festival Karantan yang akan mereka laksanakan besok hari. Kepala suku pun berencana untuk menjadikan keluarga Richard yang berasal dari Inggris sebagai korban persembahan dalam perayaan Karantan seperti yang pernah dilakukan oleh leluhur mereka di masa lalu. Mendengar itu, semua warga pun terkejut. Bahkan seorang pemuda penjaga kafe pun mencoba menolak karena dia tidak ingin menjadi kaum kanibal yang selalu memangsa orang-orang Inggris seperti nenek moyangnya. The English must be offered up. Will be the greatest modern Karantan ever. We won't kill and eat people, but You will do what I fucking tell you to do. Namun karena ini merupakan keputusan dari kepala suku, akhirnya sob dengan terpaksa para penduduk pun setuju dengan rencana mengerikan itu. Kemudian kepala suku pun menemui Matt dan menyampaikan rencananya terkait keluarga Richard. And the Karantan, the time of Karantan is bad. Mendengar itu, Matt pun terkejut karena perayaan kanibal yang pernah dilakukan nenek moyangnya 200 tahun yang lalu kini akan diberlakukan kembali. The way of Svalta ever since the first Karantan. Mats Larsson. Kepala suku yang mengetahui jika Matt adalah pria cabul yang sedang menyukai Jesse, mempersilahkan Matt untuk melakukan apapun terlebih dahulu kepada Jesse. Namun jika Matt menolak untuk bergabung, maka dia akan ikut dijadikan tumbal bersama keluarga Richard. You do what you want. Setelah Matt setuju dengan rencana kepala suku ini, dia pun diperintahkan kepala suku untuk membuat biskuit berisi racun bagi keluarga Richard. Dan tibalah waktunya festival perayaan Karantan, di mana para penduduk mulai melakukan drama panjang dengan menceritakan kedatangan bangsa penjajah, yaitu orang-orang Inggris di pulau tersebut. Many more dying. Dan terlihatlah Matt yang hendak mengantarkan biskuit berisi racun kepada keluarga Richard. Namun untungnya sob, saat itu kebetulan keluarga Richard akan pergi untuk berenang di pelabuhan. I have a surprise for you. Oh, absolutely. Sementara itu di saat yang bersamaan, para penduduk pun terlihat sangat antusias menyaksikan drama yang memperlihatkan masa lalu dari leluhur mereka. Dan melalui drama itulah, kepedihan dari nenek moyang mereka pun bisa mereka rasakan. Di mana dahulu pulau tersebut sempat dikuasai oleh penjajah yang membawa penderitaan dengan datangnya sebuah wabah yang menewaskan banyak orang. The whole island will be dead. I have let friends die. Di tengah keseruan pertunjukan, keluarga Richard yang baru saja kembali ke rumah itu pun terlihat senang saat mendapatkan hidangan beberapa biskuit buatan Matt. Oh, biggies! Yay! Sementara itu pertunjukan pun mulai mencapai klimaksnya, di mana para penduduk yang geram dengan para penjajah pun
mulai melakukan pembantaian dan menjadi kanibal dengan menyantap daging para orang Inggris tersebut. Dan di saat yang bersamaan, keluarga Richard pun terlihat sudah terkapar tak berdaya. Lalu saat Matt mendekati Jesse, tiba-tiba ternyata sob, Matt sudah tertipu oleh keluarga Richard karena sebenarnya mereka tidak pernah memakan kue pemberian Matt. Dan terungkaplah sebuah fakta mengejutkan bahwa ternyata keluarga Richard adalah keluarga psikopat yang sengaja datang ke pulau ini untuk membantai semua penduduk demi membalas dendam atas perlakuan mereka kepada orang-orang Inggris yang merupakan nenek moyang dari keluarga Richard ini. Bahkan sob, orang yang telah menghabisi burung di kafe adalah Jesse sendiri. Dan si bapak pemilik kafe beserta istrinya pun sebenarnya tewas dibantai oleh Richard saat Richard kembali untuk mengambil dompet. Dan kini keluarga Richard pun sudah bersiap untuk melakukan pembantaian. Mengetahui ada serangan, kepala suku dan sebagian penduduk yang masih berada di panggung pentas pun mengira jika itu adalah ulah dari si Johan. Karena itulah mereka langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Di tengah aksi pembantaian itu, Sam dan Jesse pun mendatangi pos penjaga agar warga tidak meminta bantuan. Dengan berakting sebagai korban, mereka pun mengelabui wanita penjaga pulau agar keluar dari pos penjaga. Come in, hide from the monsters. Dan setelah Sam dan Jesse pergi meninggalkan pos penjaga, pria yang selalu bersama kepala suku yaitu Spen mengambil pistol suar dari dalam pos penjaga. Sementara itu di kantor polisi, mereka pun mendapat laporan tentang adanya kerusuhan yang terjadi di Pulau Svalta. Dan saat keluarga Richard telah berkumpul, mereka pun melihat jika penduduk yang tersisa sedang bersembunyi di sebuah gudang. Kemudian Richard pun mulai menggedor-gedor pintu gudang. Sementara kepala suku dan beberapa penduduk yang mengira jika itu adalah Johan terlihat panik dan mencoba menahan pintunya. Johan is going to kill us. Dan setelah keluarga Richard berhasil menerobos masuk, mereka pun langsung membantai orang-orang yang ada di sana. Sementara kepala suku dan juga Spen berhasil selamat karena bersembunyi di balik lemari. Yang sampai saat ini mereka pun belum menyadari jika keluarga Richard lah yang telah membantai semua penduduk di sana. Okay, come on, let's get back to it, yeah? Sementara itu di saat yang bersamaan, detektif pun baru mendapat laporan tentang adanya pembantaian di Pulau Svalta yang diduga dilakukan oleh si Johan. Kemudian Richard sekeluarga pun terlihat berkumpul sambil menikmati api unggun dari jasad para penduduk yang telah mereka bantai. Lalu saat Sam mengoceh dengan mengeluhkan tindakan Richard, tiba-tiba ternyata sob, Richard tanpa ragu menghabisi Sam karena sebenarnya Sam hanyalah anak pungut, bukanlah anak kandung mereka. Namun dengan kematian Sam, Jesse pun terlihat kecewa karena ia harus mencari lagi calon saudara yang sefrekuensi dengan kelakuan mereka. An entire new brother. Oh no. Hey, let's go back to the house and Sementara itu, kepala suku beserta Spen yang mengira jika keluarga Richard telah tewas akibat kue beracun buatan Matt bermaksud untuk menyantap keluarga Richard demi menyempurnakan upacara karantan ini. Sedangkan keluarga Richard yang awalnya hendak kembali ke rumah pun terpaksa berbelok ke tempat tinggal Matt setelah melihat keberadaan seseorang di dalam rumah tersebut. Dan saat mereka masuk ke tempat tinggal Matt, mereka pun baru menyadari jika selama ini mereka sudah diawasi oleh Matt melalui CCTV. Namun dari sana jugalah mereka bisa mengetahui jika yang ada di dalam rumahnya adalah si kepala suku beserta asistennya yaitu Spen. Where do you think this leads? Leads back to the house, Richard. Richard yang berhasil menemukan jalan pintas menuju rumah itu pun bermaksud memanfaatkannya. Sementara Jesse akan mendatangi rumah itu dengan berpura-pura sebagai korban. Dan Susan sendiri akan mengawasi aksi mereka dari CCTV.
Sementara itu, detektif yang baru tiba di pulau itu pun dibuat terkejut dengan banyaknya korban dari aksi pembantaian yang dia kira dilakukan oleh Johan. Dan di saat yang bersamaan, Jesse yang sudah masuk ke dalam rumah pun bersiap untuk menjalankan aksinya. Namun tiba-tiba... Dan ternyata sob, karena refleks, Spen pun tanpa sengaja menembak Jesse tepat di perutnya. Namun anehnya sob, Jesse malah terlihat baik-baik saja. Entah dia pakai rompi anti peluru atau karena dia memang psikopat sejati yang biasanya kuat terhadap serangan apapun. Entahlah sob, tapi yang pasti saat ini Jesse sedang berakting meminta tolong dan mengatakan jika keluarganya sudah tewas dihabisi oleh Matt. Who did? Matt Larson. Jesse juga mengatakan jika Matt masih berada di dalam rumah ini. Mendengar itu, Spen pun langsung mencari keberadaan Matt. Mengetahui jika Jesse sudah tertembak, Susan pun langsung datang ke sana. Sementara Spen yang berhasil menemukan keberadaan Matt dibuat terkejut dengan kondisi Matt yang tewas secara mengenaskan. Lalu Spen pun mendengar suara seseorang minta tolong dari kamar sebelah, yang ternyata sob itu adalah Richard. Dan saat Spen mendekat, tiba-tiba meski Richard berhasil menghabisi Spen, namun dia juga harus kehilangan sebelah tangannya akibat tembakan dari Spen. Kemudian mereka bertiga pun berkumpul dan mulai menyudutkan si kepala suku. Lalu saat si kepala suku mengambil pisau dan hendak menyerang, tiba-tiba detektif yang baru tiba pun tanpa basa-basi sob langsung mengheadshot si kepala suku karena dia mengira jika si kepala suku telah bekerja sama dengan si Johan untuk melakukan pembantaian. Sementara keluarga Richard pun langsung memanfaatkan situasi itu untuk berpura-pura sebagai korban. They killed my boy, Mama. They took the hand I write with. Akhirnya sob, para detektif yang menganggap jika keluarga Richard adalah korban segera membawanya pergi dari pulau itu. Sementara si Johan yang baru terbangun dan tak tahu apa-apa langsung diberondong petugas karena dianggap sebagai pelaku yang sedang mencoba melarikan diri. Dan bagi keluarga Richard, ini adalah sebuah liburan mencekam yang sangat menyenangkan. That was the best holiday. Gimana sob? Memang film ini memiliki plot cerita yang tak terduga sob. Bahkan detektif hingga polisi pun salah menduga. Pelaku yang seharusnya ditangkap malah diselamatkan karena dianggap sebagai korban. Sementara korban yang sesungguhnya malah dibantai karena dianggap sebagai pelaku. Maka sob, jangan gegabah dalam menilai apalagi memutuskan sesuatu. Karena keputusan yang diambil tanpa memahami kebenarannya itu akan merugikan pihak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-6.